Pada zaman dahulu, dunia menyaksikan munculnya dua raja besar yang kehadirannya tidak hanya menandai kekuatan dan kemegahan duniawi, tetapi juga menjadi simbol dari kesombongan yang berakhir pada kebinasaan. Mereka adalah Namrud, Raja Babilonia, dan Firaun, penguasa Mesir. Kedua raja ini tidak hanya dikenal karena luasnya wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga karena klaim mereka yang paling keji, yaitu bahwa mereka adalah Tuhan. Namun kisah ini akan memusatkan perhatian pada Raja Namrud, penguasa Babilonia yang legendaris. Sebuah kisah penuh dengan intrik, kesombongan, dan akhir yang penuh peringatan. Ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan yang melampaui batas akal sehat dan keimanan membawa seorang raja pada kehancuran yang tak terhindarkan. Peradaban manusia terus berkembang. Di tepian sungai Eufrat dan Tigris, berdiri megah peradaban Babilonia yang terkenal dengan bangunan-bangunan tinggi yang menjulang, tak kalah dengan apa yang ditinggalkan kaum Ad dan Samud. Mereka adalah bangsa yang mewarisi kemampuan memahat batu, menciptakan bangunan raksasa, serta menyusun tata kota yang kompleks. Babilonia menjadi pusat kosmopolitan yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, dari keahlian militer hingga peraturan sosial yang membentuk tatanan kehidupan yang sangat teratur. Dalam peradaban besar ini, lahir seorang tokoh legendaris yang di kemudian hari akan mengguncang sejarah dunia. Namrud bin Kanaan bin Kush bin Shem bin Nuh. Namanya kelak dikenal sebagai penguasa pertama yang berhasil menaklukkan dunia dari ujung timur hingga barat. Seorang raja yang menyatukan bumi di bawah kekuasaannya dengan tangan besi. Namun perjalanan menuju tahta kekuasaan ini dimulai dengan kisah kelahiran yang tak biasa, penuh dengan pertanda aneh dan pertarungan nasib yang kejam. Kelahiran Namrud bukanlah hal yang disambut dengan sukacita. Ibunya, seorang wanita yang penuh misteri, merasa kehadirannya membawa malapetaka. Sang suami Kanaan, seorang pemburu yang terkenal dengan kekuatannya, tidak menyambut putra yang baru lahir dengan kebanggaan, melainkan dengan ketakutan yang mendalam. Saat memandang bayi yang baru dilahirkan, dia berbisik dengan dingin kepada istrinya, "Anak ini akan membawa kejelekan, bunuh saja atau buang dia ke tanah lapang." Ibu Namrud terdiam, merasa ngeri akan perintah itu. Meski hati kecilnya terasa berat, dia tak punya pilihan. Maka di tengah malam yang dingin, di bawah bayang-bayang bulan yang pucat, wanita itu membawa bayi yang baru dilahirkannya ke padang rumput di luar desa. Di sana, di antara sapi-sapi yang sedang merumput, dia meletakkan Namrud kecil. Hatinya berdebar-debar saat dia menoleh untuk terakhir kalinya, berharap bayi itu segera dilupakan alam dan menjadi bagian dari kematian yang sunyi. Namun alam tampaknya menolak takdir yang ingin diatur oleh manusia. Tak satu pun sapi mendekati bayi itu. Binatang-binatang tersebut justru menjauh, seolah ketakutan oleh kehadiran sosok mungil yang baru datang ke dunia. Melihat ini, wanita itu berpaling dengan perasaan yang semakin gelisah, tetapi dia melangkah menjauh, yakin bahwa keputusannya sudah final. Disinilah intervensi takdir ilahi terjadi. Namrud yang tergeletak di tanah lapang bukanlah bayi biasa. Ketika harapan untuk hidupnya tampak pupus, seekor macan tutul betina mendekat dengan penuh hati-hati. Alih-alih memangsa, macan itu berjongkok dan menyusui Namrud dengan kelembutan yang tak pernah diharapkan dari seekor binatang buas. Alam seolah-olah tunduk pada kekuatan yang lebih besar, melindungi bayi tersebut, menjadikannya satu dengan kekuatan hutan. Hari berganti, dan kabar tentang bayi yang disusui oleh macan tutul ini sampai ke telinga para penduduk desa. Mereka yang terpesona oleh kisah ajaib tersebut mendatangi tempat bayi itu ditemukan. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, penduduk desa takjub. Di mata mereka, ini adalah tanda dari kekuatan gaib. Mereka memutuskan untuk mengambil bayi itu dan membawanya ke desa, membesarkannya dengan penuh keheranan dan rasa takut. Waktu terus berjalan, dan Namrud tumbuh menjadi seorang anak muda yang kuat, penuh semangat, tetapi juga suka memberontak. Tak ada yang bisa mengekang sifat liarnya. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan keahliannya memimpin dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Dia menghimpun anak-anak muda lain untuk bergabung dengannya, menjadi kelompok pengacau yang seringkali membuat onar di jalanan. Keberanian dan karisma Namrud
tidak hanya menarik pengikut, tetapi juga menebar ketakutan. Orang-orang dewasa di kampung mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin kelompok pengganggu, tetapi sebagai ancaman nyata yang semakin sulit dihentikan. Mereka berbicara di balik punggungnya, mengutuk namanya, tetapi tak ada yang berani menghadapi dia secara langsung. Berita tentang Namrud muda akhirnya sampai ke telinga Kanaan, ayahnya yang telah lama tidak mengetahui nasib anaknya. Tidak ada yang tahu bahwa hubungan darah mengikat mereka, bahwa bocah yang kini terkenal karena kekacauan itu adalah anak kandungnya sendiri. Kanaan yang melihat dirinya sebagai penguasa tak terbantahkan, merasa terancam oleh reputasi Namrud yang terus berkembang. Anak liar ini harus dihentikan sebelum dia menghancurkan lebih banyak, gumam Kanaan dalam kemarahan. Dia memutuskan untuk mengumpulkan pasukannya dan menghadapi pengacau yang semakin berani itu. Pasukan Kanaan berbaris menuju tempat Namrud dan pengikutnya berkumpul. Di tengah padang luas, kedua kelompok ini berhadapan. Namrud yang belum tahu bahwa prajurit yang ia hadapi adalah ayahnya sendiri, mengangkat tangannya dengan tenang, memimpin pasukannya yang bersemangat. Ketika Kanaan melihat sosok Namrud di kejauhan, ada sesuatu yang terasa familiar. Tapi amarahnya mengaburkan pikiran. Aku akan menghancurkan dia dengan tanganku sendiri, desis Kanaan. Bentrok tak terhindarkan. Prajurit-prajurit Kanaan, meski lebih berpengalaman, mulai terdesak oleh keberanian dan keganasan kelompok Namrud. Namrud sendiri berkelahi seperti serigala yang lapar, menghempaskan setiap musuh yang mendekatinya. Akhirnya, kedua pemimpin ini bertemu dalam satu pertarungan yang menentukan. Keduanya bertarung dengan ganas, saling melempar serangan dengan kekuatan yang menakjubkan. Kanaan, meski lebih tua, masih sangat kuat, namun kemarahan membuat gerakannya lebih kasar dan tak teratur. Di sisi lain, Namrud yang lebih muda dan lincah, menyerang dengan ketenangan dan ketepatan. Dalam satu tebasan cepat, Namrud berhasil menebaskan pedangnya ke arah Kanaan. Suara pedang yang menembus daging terdengar mengerikan. Kanaan terhuyung, menatap anak muda yang telah menyerangnya, mata mereka bertemu untuk sesaat. Ada pengakuan dalam tatapan itu, meski hanya sekilas, bahwa mereka terikat lebih dari sekadar musuh. Namun Kanaan terlalu lemah untuk mengucapkan apapun. Dia terjatuh ke tanah, napas terakhirnya terhembus dalam sunyi. Namrud tanpa menyadari siapa yang baru saja ia bunuh, berdiri di atas mayat Kanaan, penuh dengan kemenangan. Tetapi di dalam hatinya, tanpa dia sadari, takdir telah mengikat rantai nasib yang kelak akan membawanya pada kekuasaan yang lebih besar, namun juga pada kehancuran yang lebih dalam. Dengan kematian Kanaan, Namrud kini mengambil alih seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ayahnya. Tidak ada yang berani menentang dia. Dalam waktu singkat, Namrud mulai memperluas kekuasaannya, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Dia tidak lagi hanya seorang pemimpin kelompok pengganggu jalanan, melainkan seorang raja yang semakin kuat, semakin haus akan kekuasaan. Setiap kali ia menaklukkan sebuah kerajaan, Namrud tidak hanya merebut tanah mereka, tetapi juga membawa budak, harta dan tentara yang akan memperkuat pasukannya. Dari timur ke barat, semua tunduk pada kekuasaan Namrud. Namanya mulai bergaung di seluruh penjuru bumi sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Namun di balik kejayaannya, ada satu perasaan yang terus menghantuinya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah bisa dia genggam, meskipun seluruh dunia berada di bawah kakinya. Perasaan itu adalah hasil dari darah yang tak sengaja ia tumpahkan darah ayahnya sendiri. Di tengah puncak kejayaannya, Namrud jatuh cinta pada sosok yang selama ini selalu ada di sisinya, ibunya sendiri, Semiramis. Dikisahkan, Semiramis adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namrud sangat menyayangi ibunya dan sering menghabiskan waktu bersama. Seiring bertambahnya usia, Namrud tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pada suatu hari, Namrud menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Namrud berusaha untuk menekan perasaannya, tetapi ia tidak berhasil. Pada akhirnya, Namrud memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada ibunya. Ibunya terkejut dan marah mendengar pengakuan Namrud. Ia menolak cinta putranya sendiri dan mengatakan bahwa perbuatan yang diinginkan Namrud adalah haram. Namun Namrud tidak menyerah. Ia terus-menerus merayu dan memaksa ibunya untuk menikah dengannya. Akhirnya ibunya pun menyerah. Ia setuju untuk menikah dengan Namrud meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar.
Namrud dan ibunya pun menikah secara rahasia. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni, desain, matematika, dan ilmu falak. Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagikan lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu, dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Menurut dia, hari dimulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi dan lembah Tigris dan Euphrates. Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya, sebagai seorang ateis, dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Lalu orang-orang dari Babilonia membangun suatu menara setinggi gunung atau sekitar 2484 meter yang dinamai Babel. Menara Babel dibangun oleh Raja Babilonia, yaitu Raja Namrud. Saat itu Menara Babel menjadi simbol keangkuhan, kesombongan, dan menentang kuasa Tuhan. Bahkan beberapa sumber mengatakan menara ini dibangun supaya Namrud dapat membunuh Tuhan. Pada suatu malam setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamarnya yang megah, dihiasi dengan ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan mimpi-mimpi manis tentang kekuasaan dan kejayaan. Namun kali ini, ia mengalami mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur, runtuh dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun yang paling menakutkan adalah sosok seorang anak kecil yang muncul di tengah kehancuran itu. Dengan tangan yang kuat dan mata penuh keberanian, Namrud terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Dadanya berdebar keras. Mimpi itu begitu nyata, begitu mengerikan. Ia memanggil para penasihatnya pada pagi harinya, termasuk Azar, seorang pembuat patung yang terkenal, dan ayah dari Ibrahim alaihissalam. Di dalam aula besar istana, para penasihat berkumpul. Azar berdiri di sisi kanan Namrud dengan kepala tertunduk seperti biasa. "Apa arti mimpi ini?" tanya Namrud dengan suara yang bergetar. "Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda?" Para penasihatnya saling berpandangan dengan cemas. Tidak ada yang berani berbicara. Namrud, yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan matanya menyiratkan ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Azar, yang dikenal sebagai orang bijak, memberanikan diri untuk berbicara. "Tuanku, mimpi seperti itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bisa jadi, ini adalah peringatan dari alam, atau mungkin sesuatu yang lebih besar," katanya dengan hati-hati. Namrud terdiam, merenungkan kata-kata Azar. Ia tidak percaya pada Tuhan, tetapi dalam mimpinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang menantangnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Namrud akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Salah satu penasihatnya, yang dikenal dengan kemampuan ramalannya, berdiri dan berbicara. "Tuanku, menurut ilmu kami, mimpi seperti itu menandakan bahwa ada seseorang yang akan lahir malam ini, seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu mungkin akan menghancurkan kerajaanmu, seperti yang engkau lihat dalam mimpi." Namrud tertegun. "Anak? Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghancurkan kekuasaan sebesar ini? Tangkap semua bayi laki-laki yang lahir malam ini," perintah Namrud dengan marah. "Bunuh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku."